kuping itu gak pilih-pilih kecuali kuping sing rusak. Lek kuping sing sehat, mau suara apapun itu bisa masuk. Apa yang seperti itu diminta tanggung jawab? Ya kan tidak. Maka hatilah yang bisa memfilter. Iki suara gak kanggo ora usah dikrungokke. Iku bukan telinga kerjaannya sinten? Hati. Ngoten. Itulah yang disebut dengan apa? Al-mukhatabu. Mukhatab itu apa? Lawan tutur. Jadi Quran yang 30 juz itu sejatinya ditujukan ke siapa? Al-qalbu, kepada hati manusia. Maka saat wa idza quri'al Qur'an fastami'u, saat Quran dibacakan oleh mufastami maka dengarkanlah. Jangan dikira ya telinga ya itu ya, tetapi hati manusialah disuruh mendengar. Lalu hati memerintahkan telinganya untuk membuka lebar. Karena dari masuknya suara itu hati bisa mengelolanya nanti. Jangan dikira itu khitab itu ditujukan untuk telinga. Ya. Kalau begitu, bagaimana dengan khitab yang berkaitan dengan tangan? Lalu bagaimana dengan khitab yang berkaitan dengan kaki? Ya. Makanya itu khitabnya bukan kepada anggota tubuh, tetapi kepada hati itu namanya al-mukhatab. Oke. Wa huwa al-mu'atabu, hati pula lah nanti yang akan dicela. Jadi yang dicela, dicemooh ketika kembali kepada Allah, tidak bekerja dengan beres ketika di dunia, hatilah yang akan dicemooh oleh Allah. Karena apa? Karena hati yang tahu malu, bukan tangan yang tahu malu. Kaki itu nggak ngerti malu, bibir ini nggak ngerti rasa malu. Masa zaman seni ping piro ae jenenge bibir juga ngerti apa-apa. Pernah bibir merasakan rasa malu? Kan ya tidak pernah. Rambut tidak pernah. Seluruh anggota tubuh kita tidak ada yang pernah bisa merasakan malu. Yang merasakan malu siapa? Hati manusia. Karena itu nanti yang dicela oleh Allah bukan anggota tubuhnya, tapi apa? Jiwanya, hatinya. Dan di samping itu wal mu'aqabu, nanti yang disiksa oleh Allah pun juga hatinya, jiwanya. Karena itu hari ini saja kita hidup di dunia itu kan sering yang merasakan pedih hatinya. Manusia itu berusaha keras untuk menjaga hatinya supaya tidak terjadi sakit. Dalam arti pedih. Misalkan rasa malu diketahui oleh orang lain tentang maksiat. Karena kalau ketahuan dia akan sakit itu. Sakitnya luar biasa. Karena itu manusia kecenderungannya menutupi aibnya. Itu namanya apa ya? Hati itu bisa merasakan satu kepedihan yang luar biasa. Kata nyanyi dari zaman dulu itu apa ya? Daripada sakit hati, lebih baik sakit apa? Gigi ini gitu ya. Sakit gigi itu kan banget ya, misalkan kadung parah kayak gitu ya. Mendingan sakit gigi aja kayak gitu. Artinya mendingan sakit fisik saja daripada sakit hati gitu loh. Bahwa hatilah yang al-mu'aqabu, kelak nanti di hadapan Allah yang disiksa itu ya hati manusia. Wa huwa alladhi yas'adu bil qurbi minallahi, hatilah juga yang bisa merasakan bahagia jika dekat dengan Allah. Fayafluhu, lalu hati itu menjadi bahagia idza zakkahu, jika dia bersih ya, dia bersih. Wa huwa alladhi yukhibu, dialah hati yang bisa merasakan kekecewaan, bisa kecewa, yang bisa celaka itu hatinya. Wayashqalan, dan bisa merasakan kesengsaraan. Idza dannasahu wa dassahu, dannasahu jika manusia itu mengotorinya, wa dassahu dan dia manusia itu merusak hatinya sendiri. Wa huwa al-muti'u bil haqiqati lillahi ta'ala, sejujurnya, sejatinya dialah yang taat kepada Allah. Siapa? Hati.
Hatilah yang bisa taat. Wa innamal ladzi yantashiru 'alal jawarihi minal ibadati wa innamal alladzi yantashiru, sedangkan alladzi yantashiru yang sumebiar 'alal jawarihi pada anggota tubuh minal ibadati dari berbagai macam jenis ibadah, itu adalah apa? Anwaruhu, sinar daripada hati. Artinya amal ibadah, apapun yang dilakukan, amal ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia, misalnya amal ibadah yang dilakukan oleh mata, melihat kitab, melihat Al-Quran, melihat hadis, melihat pemandangan alam, mengambil pelajaran dari pandangan tersebut, itu kan melalui mata. Atau ibadah yang dilakukan oleh telinga, misalnya panjenengan saat ini ngaos pondoko kopeng, atau misalnya ibadah yang dilakukan oleh lisan, misalnya baca kitab, baca Quran, baca hadis, atau apa saja yang baik-baik itu ya, atau yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain, maka seluruh itu adalah anwaruhu, pancaran dari dalam hati. Berarti itu adalah cerminan hati, gitu maksudnya. Kalau cerminan hati yang muti'un, yang taat, maka cerminannya adalah lisannya pun demikian. Hati yang muti'un, taat kepada Allah, matanya pun demikian, telinganya pun juga demikian. Maka kata Al-Ghazali apa? Adapun seluruh anggota tubuh ini, jika dia melakukan ibadah, maka sejatinya adalah anwaruhu, itu adalah pancaran cahayanya hati. Wahuwal asi, sebaliknya hati juga lah yang melakukan maksiat, ya, yang durhaka. Al-mutamarri, itu yang ingkar Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang kafir, maka sejatinya yang kafir itu siapa? Ya hati manusia lah yang mengingkari itu. Wa inna masari ilal a'da'i minal fawahishi asaruhu. Wa inna masari, sesungguhnya yang berjalan ya, ilal a'da'i, pada seluruh anggota tubuh. Apa yang berjalan? Minal fawahish, dari berbagai macam bentuk kekejian, perbuatan-perbuatan keji. Itu apa? Asaruhu, jejak atau bekas dari hati manusia. Jadi kalau ada ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh, berarti itulah pancaran sinar hatinya. Jika ada kemaksiatan pada anggota tubuh, itu sejatinya adalah bercak atau bekas yang ditimbulkan oleh hati, akhirnya ke anggota tubuh yang lain. Karena itu wabi izlamihi wastinaratihi, gelap dan bersinarnya, gelap dan bersinarnya hati manusia itu, tazharu, bisa dilihat. Tazharu, tampak apa? Mahasinuz zahiri, pada zahiriahnya. Sampai lek kepingin delok lambene hati, delok lambene wong iku. Lek atine gak seneng rasan-rasan, iki dia gak bakal rasan-rasan.